Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya ada yang mengantuk, ada yang sedang apa namanya capek gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, saya sangat memahami sekali bahwa ini jam yang sangat kritis. Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan ini pada hari yang pertama di jam setengah 7 ya, atau jam 7 tadi. Sungguh sangat melelahkan ya, insya Allah Bapak Ibu bisa melewatinya. Tapi baik Bapak Ibu, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama, marilah kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada siang hari ini kita masih dikehendaki oleh Allah. Allah masih memberikan kita kenikmatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di ruang Zoom meeting ini untuk mengikuti pelatihan auditor halal angkatan 42. Salawat dan salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Semoga kita semua mendapatkan syafaat ya Bapak Ibu di akhir zaman nanti dari beliau. Baik Bapak Ibu semuanya, ini kayaknya saya delay ini ya. Ini tadi ada trouble terkait laptop, jadi ini laptop yang biasa tidak saya pakai. Baik Bapak Ibu semuanya, apakah suara saya bisa diterima? Alhamdulillah Bu, terdengar baik, Bu. Ada delay? Oke, baik. Ada delay sedikit di tempat saya. Tadi sudah diperkenalkan Pak Aldo, saya di Halal Institute sebagai instruktur dan sebagai juga fasilitator. Ada yang Bapak Ibu yang jadi tim saya, gitu ya. Kemudian saya juga sebagai asesor di skema penyelia halal dan auditor halal. Nanti Bapak Ibu yang sudah bundling untuk uji kompetensi, ini materi yang saya sampaikan, yang diamanahkan oleh Halal Institute untuk saya sampaikan, ini merupakan materi dasar yang harus Bapak Ibu kita semua pahami, kita harus ketahui. Nanti dalam uji kompetensi ini merupakan salah satu unsur pengetahuan, gitu ya. Nanti di dalam uji kompetensi, jika ingin dinyatakan kompeten, itu ada kan 3 unsur yang harus dikuasai. Yang pertama pengetahuannya, keterampilannya, kerja. Nah, di SJPH ini, Sistem Jaminan Produk Halal, ini adalah unsur pengetahuan, salah satu unsur pengetahuan. Jadi pasti akan ditanyakan, pasti akan diujikan oleh asesor, seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, supaya nggak ngantuk, jadi sudah disampaikan Pak Aldo, biasanya saya buka, apakah perlu absen lagi? Iya betul, Pak Henry ya. Setiap sesi nanti ada absensinya. Jadi untuk sesi saya silahkan untuk buka link absen supaya tidak terlewat ya Bapak Ibu. Saya ingatkan, absensi sudah dibuka karena sudah menunjukkan pukul 13.11. Dan nanti akan tertutup di pukul 15 untuk SJPH 1. Nanti SJPH 2 di pukul setengah 4 ya. Gitu. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan buka dengan pantun dulu supaya lebih semangat. Pak Henry belum muncul. Ya, silakan di-refresh dulu. Refresh dulu sistemnya supaya bisa muncul. Yang Bapak Ibu yang lain, apakah sudah ada yang sudah absen? Sudah. Sudah muncul Pak Henry. ya, Di-refresh dulu sistemnya supaya muncul lagi absensinya. Oke, baik Bapak Ibu, supaya lebih semangat, boleh saya buka dengan pantun ya? Baik, Alhamdulillah Pak Henry sudah absennya. Boleh minta cakepnya Bapak Ibu? Kita serius tapi santai-santai tapi serius ya. Hmm. Pergi ke pasar membeli ikan. Cakep. Jangan tergoda beli baju mahal. Cakep. Cakep. Selamat belajar para peserta pelatihan. Semoga kompeten sebagai auditor halal. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu harus gembira ya. Insya Allah yang gembira, yang senyum terus itu ya, nggak cemberut. Nanti hari yang keempat dinyatakan lulus oleh Pak Aldo. Amin. Amin. Yang split-split senyum ini
eh, nanti jarang lulus. Jadi kita semangat gembira ya Bapak Ibu. Baik, saya buka dulu paparannya. Sistem jaminan produk halal atau yang kita singkat dengan SJPH. Ini laptop saya agak delay. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum itu sebentar. Ini agak delay memang. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Nggak tahu ini laptop saya yang biasa saya pakai. Tiba-tiba ada, nah ini delay memang ini laptop yang satu ini laptop yang biasa nggak saya pakai. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sistem jaminan produk halal atau SJPH. SJPH ini sangat penting, Bapak Ibu, bagi auditor halal. Ini merupakan referensi, Bapak Ibu semuanya, merupakan acuan ketika melaksanakan audit. Kita menyatakan ada ketidaksesuaian atau ada temuan, ini berdasarkan ketentuan yang diatur dalam sistem jaminan produk halal atau SJPH. Oke. Jadi kalau ada temuan berarti tidak sesuai dengan kriteria yang ada di SJPH, yang terdiri dari 5 kriteria. Dan jika ada temuan, ada ketidaksesuaian, tentu harus ada tindakan perbaikannya. Nah, tindakan perbaikannya nanti akan kita verifikasi kembali, sudah mencukupi, sudah memadai ataukah belum. Nah, untuk bisa mengetahui apakah ini sudah memadai atau belum, nah, kita harus paham betul SJPH itu seperti apa ketentuannya. Itu bagi penyelia halal atau pelaku usaha, SJPH ini juga merupakan hal yang sangat penting karena ini merupakan panduan bagi pelaku usaha, pedoman, acuan bagaimana menerapkan penjaminan produk halal di tempat usaha mereka, di perusahaan. Bagaimana melakukan penjaminan bahwa produk yang sudah dihasilkan itu sudah dijamin sudah halal ketika sudah sudah mendapatkan sertifikat halal sekalipun, gitu ya. Jadi meskipun kita tidak periksa lagi kalau memang sudah dijalankan SJPH ini dengan benar, dengan konsisten, dengan istiqomah, insya Allah apa yang dihasilkan itu memang sudah halal secara ketentuan. Tuh, Bapak Ibu semuanya, sertifikasi halal di Indonesia, bahwa sertifikasi halal di Indonesia bukan berdasarkan end product atau tidak berdasarkan produk akhir, tapi berdasarkan ketelusuran. Artinya, mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari penyediaan bahan sampai ke penyajian harus berstandar halal. Oleh karena itu ada 3 prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus pastikan bahwa semua bahan yang digunakan dalam produksi adalah halal. Jadi Bapak Ibu akan memeriksa kehalalan dari semua bahan yang dipakai. Ya. Yang kedua, kita harus pastikan bahwa tidak terjadi kontaminasi, baik itu dari bahan haram maupun najis terhadap produk. Kontaminasi ini bisa berasal dari peralatan produksinya, bisa juga berasal dari pekerjanya, maupun bisa berasal dari lingkungan produksi. Jadi ada pemeriksaan terkait apakah dalam proses produksi ada potensi kontaminasi bahan haram ataupun najis. Ini yang penting. Kita harus pastikan tidak ada kontaminasinya. Nah, bahan haram atau najis. Ada istilahnya najis, ada juga namanya mutanajis. Mutanajis ini adalah bahan yang halal, yang suci, namun terkontaminasi najis, sehingga menjadi mutanajis. Ini yang harus dihindari. Ya, terjadinya mutanajis. Kalau najisnya ini bisa dihilangkan, bisa dipisahkan, bisa disucikan dari produk, ini tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau misalnya najisnya ini sudah menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa disucikan, nah ini tidak bisa diklaim sebagai produk yang halal karena ada mutanajisnya. Nah, Bapak Ibu semuanya,
setelah kita pastikan semua bahan halal, pada proses produksi tidak ada kontaminasi dari bahan haram maupun najis, maka yang terakhir yang paling penting kita harus pastikan bahwa proses ini itu dapat berjalan dengan konsisten, dapat berjalan dengan terus-menerus berkesinambungan. Istiqomah pelaku usaha lakukan gitu ya, laksanakan secara istiqomah mereka melaksanakan ini. Oleh karena itu perlu adanya penerapan satu sistem yang ini akan menjadi pedoman, menjadi panduan dalam penerapan penjaminan produk halal sehingga yang dihasilkan itu sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sistem inilah kemudian yang kita kenal dengan SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Ini adalah satu-satunya sistem yang berlaku dalam penjaminan produk halal di Indonesia. SJPH yang terdiri dari 5 kriteria. Nah, paparan ini didasarkan pada satu referensi eh, dan beberapa referensi yang lain ya. Referensi utamanya adalah di Keputusan Kepala BPJPH nomor 20 tahun 2023. Kita singkat dengan Kepkaban nomor 20 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal nomor 57 tahun 2021 yang juga sudah mengatur terkait kriteria SJPH. Dari 2021 ke 2023 ada 2 tahun, ada penyesuaian Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus menggunakan ketentuan yang terkini ya. Jadi ini saya sarankan untuk di-download ya Bapak Ibu ketentuan terkini yang terbaru terkait SJPH yaitu di Kepkaban 20 tahun 2023. Hanya 17 halaman saja Bapak Ibu karena singkat padat kalau bisa dihatamkan ya, diselesai dibaca-baca kembali nanti. Itu ya nanti akan di-share oleh Pak Aldo. Nah, selain Kepkaban 20 tahun 2023, referensi kita ya terkait standar halal di Indonesia ada SNI 99001 tahun 2016 yang mengatur tentang sistem manajemen halal. Kemudian ada terkait pemotongan halal pada unggas. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang akan menjadi auditor halal di RPH atau RPU, saya lihat pesertanya banyak yang dari kedokteran hewan ya, kemungkinan besar akan ditugaskan untuk menjadi auditor untuk mengaudit di RPH atau RPU. Ini ada referensi yang perlu dipunya dan perlu jadi bacaan Bapak Ibu semuanya, yaitu terkait pemotongan halal pada unggas dan pemotongan halal pada hewan ruminansia di Standar Nasional Indonesia 99.002 2016 dan 99.003 tahun 2018. Nah, kalau Bapak Ibu akan menjadi penyelia halal, maaf, auditor halal untuk produk pangan gitu ya. Ini ada referensinya juga di SNI 9094 tahun 2021 terkait persyaratan umum pangan halal. Nah, untuk dari BPJPH sendiri, Bapak Ibu, yang terkait regulasi terkait SJPH secara spesifik untuk pemotong SJPH di pemotongan ruminansia dan unggas, itu ya. Itu ada Kepkabannya yaitu di Kepkaban 77 tahun 2023. Jadi kalau Kepkaban 20 2023 itu secara general yang mengatur SJPH, tapi SJPH secara spesifik untuk pemotongan ruminansia, hewan ruminansia dan unggas itu di Kepkaban 77. Kalau untuk apa namanya pedoman makanan dan minuman dengan pengolahan untuk sertifikasinya itu ada di Kepkaban 78 tahun 2023 gitu ya. Itu yang bisa jadi bahan referensi kita. Baik Bapak Ibu, untuk SJPH sendiri ada strukturnya yang harus kita bahas ya, yang harus saya sampaikan, yaitu pertama di pendahuluan, kemudian ada ruang lingkup, bagian yang kedua, bagian yang ketiga ada istilah dan definisi, bagian yang keempat asas SJPH itu seperti apa, dan yang paling inti di bagian di tengah ini ya, ada bagian yang kelima, yang merupakan kriteria yang juga terdiri dari 5 kriteria. Dan kemudian bagian yang keenam informasi terdokumentasi. Nah, yang di tengah ini, Bapak Ibu, kriteria, inilah kriteria yang akan kita audit di pelaku usaha. Ya, 5 kriteria inilah yang akan kita periksa, kita verifikasi bagaimana implementasinya. Sudah sesuai ataukah belum.
Ya. Nah, untuk definisinya apa sih SJPH itu? Nah, sesuai regulasi, definisi dari SJPH atau sistem jaminan produk halal adalah merupakan pendekatan yang sistematis, jadi ini teratur dan terintegrasi, tidak terpisah-pisahkan. Dan SJPH ini disusun untuk kemudian diterapkan dan dipelihara. Dengan cara bagaimana? Dengan cara apa? Yaitu dengan mengidentifikasi bahan, mengidentifikasi kontaminasi terhadap bahan pada proses produksi, pada produknya, pada sumber dayanya, dan juga pada prosedur. Ini bertujuan untuk memastikan dan menjaga kesinambungan proses produk halal itu sudah sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Jadi kalau eh, eh, apa namanya sekarang ya pada saat ini ada BPJPH itu sudah berdiri sendiri ya, tidak di bawah Kementerian Agama lagi, bukan eselon satu lagi. Kalau lembaga yang bertanggung jawab langsung ke PH ini harus di sebentar, saya kok tidak stabil ya komputernya, eh, jaringannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, SJPH merupakan suatu keharusan untuk menjaga konsistensi produksinya selama masa berlaku sertifikat halal. Nah, masa berlaku sertifikat halal sudah disampaikan tadi Bapak Ibu. Saya ingin tahu saja ini Bapak Ibu tadi sudah paham belum? Sertifikat halal berlaku berapa lama? Seumur hidup. Lamanya. Selamanya. Seumur hidup. Selamanya. Adakah syaratnya Bapak Ibu bisa berlaku selamanya itu? Setiap 4 tahun akan diaudit. Kemudian 4 tahun akan kemudian akan ada diaudit. di apa namanya oleh di Direktorat Pemantauan ya. Kalau saya menyarankan diverifikasi lagi setiap 1 tahun atau 6 bulan tadi informasinya sih kurang terlalu paham. Oke, terima kasih Pak Henry. Terima kasih Pak Henry. Ini saya catat nih Pak Henry ya. Baik, seperti yang sudah disampaikan Pak Henry, sudah berlaku seumur hidup. Artinya tidak ada masa berlaku ya. Nah, masa berlakunya sudah nggak ada. Dulu secara apa historinya ya sebagai bahan pengetahuan Bapak Ibu, kalau dulu sertifikat halal itu berlaku 2 tahun ya sebelum ada BPJPH. Setelah itu ada regulasi Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 33 tahun 2014. Sertifikat halal tidak berlaku 2 tahun tapi diperpanjang menjadi 4 tahun. Setelah 4 tahun harus sertifikasi ulang. Nah, ada undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang 6 2023, yang kemudian diatur secara teknis di PP 42 tahun 2024, yang menyatakan bahwa sertifikat halal tetap berlaku, tapi ada syaratnya, Pak Ibu. Syaratnya adalah sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan atau PPH. Jadi dan atau ya, kalau ada perubahan komposisi bahan, tidak ada perubahan proses, tetap harus dilaporkan. Kalau tidak ada perubahan komposisi bahan, ada perubahan proses, ya harus dilaporkan. Apalagi ada perubahan keduanya, harus dilaporkan. Jadi tidak ada masa berlaku yang tertulis pada sertifikat halal. Yang tahu, yang mengetahui berlakunya itu sudah selesai atau belum itu hanyalah pelaku usaha. Karena pelaku usaha yang mengetahui komposisi bahannya dan prosesnya itu masih sama atau tidak. Maka dari itu pelaku usaha yang akan mengubah komposisi bahan dan atau prosesnya setelah mendapatkan sertifikat halal ini wajib memperbaharui sertifikat halalnya. Gitu ya. Yang disampaikan tadi oleh Pak Henry betul. Nanti meskipun ini sudah berlaku selamanya, artinya tidak ada masa berlakunya, selama tidak ada perubahan bahan ataukah proses gitu ya. Tapi akan ada namanya surveillance atau pengawasan yang dilakukan setiap 4 tahun sekali. Apa yang akan diawasi, apa yang akan disurveillance itu adalah penerapan SJPH-nya. Apakah masih konsisten ataukah tidak? Itu. Yang melakukan surveillance itu adalah BPJPH, nanti secara teknis mungkin akan juga melibatkan LPH ya. Kita tunggu saja juknisnya seperti apa.
Nah, Bapak Ibu semuanya, jika pelaku usaha ini akan melakukan pengembangan produk bagaimana, Bu? Kan gitu. Jika jenis produknya itu berbeda dengan yang tercantum pada sertifikat halal, ya harus tetap diajukan ke BPJPH. Nanti ada menu di si halal namanya pengembangan. Ada pengajuan permohonannya, melampirkan dokumen-dokumen gitu ya. Dan kemudian Bapak Ibu perlu ketahui bahwa jika ada pengembangan, nomor sertifikat halalnya akan tetap. Tidak akan mengubah nomor sertifikat halal sebelumnya. Yang hanya berubah adalah lampirannya saja. Jadi sebenarnya tidak ada kalau misalnya ada apa alasan gitu ya dari pelaku usaha, Bu, saya nggak melaporkan dulu pengembangan produk saya karena nanti akan mengubah packaging saya karena udah terlanjur diproduksi banyak. Nah, ini mereka harus dipahamkan bahwa kalau ada pengembangan produk tidak akan mengubah nomor sertifikat halalnya gitu. Yang berubah adalah lampirannya saja. Jika memang jenis produknya masih sama, gitu ya. Oke. Kenapa sih kok harus repot-repot gitu ya melaksanakan atau menerapkan sistem jaminan produk halal? Yang pertama pasti pelaku usaha ini akan melakukan proses sertifikasi halal. Jadi penerapan SJPH ini merupakan syarat mutlak ya ketika pelaku usaha ingin mengajukan sertifikat halal produknya. Ya, karena kalau misalnya belum ada penerapan SJPH ya tidak bisa diproses gitu ya. Karena ini akan memberikan jaminan bagaimana sih kesinambungan proses produk halalnya itu berjalan. Apakah sesuai ketentuan ataukah tidak gitu ya. Nah, SJPH ini selain merupakan salah satu syarat dalam proses sertifikasi halal juga merupakan jaminan kehalalan produk dari pelaku usahanya, suatu jaminan bahwa mereka sudah menjaga kesinambungan proses produk halalnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Gitu ya. Nah, untuk pendahuluannya mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Yai ya, Bapak Ibu, di surat Al-Baqarah ayat yang 168 kita sebagai manusia sudah diperintahkan oleh Allah untuk memakan makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Nah, ini kalau misalnya menerapkan SJPH, Bapak Ibu, insya Allah apa yang dihasilkan itu tidak hanya halal, tapi juga thoyyib, tapi juga baik. Ya. Nah, payung hukumnya apa? Kenapa pelaku usaha harus diwajibkan untuk menerapkan SJPH gitu ya? Bukan sunnah lagi, tapi wajib gitu. Nah, ini ada payung hukumnya, yaitu di PP nomor 42 tahun 2024 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal di pasal 72 jelas disebutkan di sana bahwa untuk menjaga kesinambungan PPH, PPH itu singkatan proses produk halal ya, Bapak Ibu, bukan proses produksi halal, tapi proses produk halal. Untuk menjaga kesinambungan PPH-nya, pelaku usaha wajib menerapkan SJPH karena ini merupakan penjaminan gitu ya, kesinambungan sudah berlangsung sesuai dengan ketentuan. Ruang lingkupnya ada 4 untuk SJPH ini, Bapak Ibu. Yang pertama, SJPH itu mengatur dan menetapkan semua syarat pada tahapan penyediaan bahannya, penyimpanannya, bagaimana pengemasan, bagaimana pendistribusian, dan bagaimana penjualan serta penyajiannya. Itu diatur dalam SJPH yang terdiri dari nanti 5 kriteria, 5 kriteria SJPH yang nanti akan kita pelajari ya sampai sore nanti untuk 5 kriteria ini. Nah, SJPH ini Bapak Ibu itu wajib diterapkan untuk semua kategori pelaku usaha, baik itu usaha menengah, mikro, kecil, dan besar, gitu ya. Wajib, tidak ada diskriminasi. Nah, kepada siapa ini berlaku? Berlakunya penerapan SJPH kepada semua pelaku usaha, semua yang mempunyai produk yang masuk kategori wajib bersertifikat halal. Produk yang wajib bersertifikat halal, baik itu berupa barang maupun jasa, itu sudah diatur. Sudah ada dalam daftar namanya KMA atau Keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021 dan yang terbaru adalah KMA 944 tahun 2024. Jika pelaku usaha itu mempunyai produk di mana masuk dalam KMA 748 dan KMA 944 masuk kategori produk yang wajib bersertifikat halal, ya berarti terkena kewajiban sertifikat halal, harus didaftarkan
Nah, misalnya saya nih punya usaha warung makan, tapi usaha saya mikro, gitu ya. Teman saya, saya terkena kewajiban sertifikat halal, tapi teman saya menengah besar, kok nggak kena kewajiban sertifikat halal ya? Nah, ternyata apa? Barangnya itu bukan masuk kategori wajib bersertifikat halal, misalnya ban mobil itu teman saya. Berarti tidak terkena kewajiban sertifikat halal meskipun dia menengah besar. Saya mikro kecil karena masuk kategori ini KMA 7, KMA 748 dan 944 ya sudah terkena kewajiban sertifikat halal. Ya, jadi tidak semuanya. Oke, Bapak Ibu, tadi sudah disinggung ya pada waktu ada materi regulasi di Undang-Undang 33 tahun 2014 jelas diamanahkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan dipasarkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Jika ada produk yang kemudian tidak dipasarkan, diproduksi tapi tidak dipasarkan, ya berarti tidak terkena kewajiban sertifikat halal. Tapi kalau dipasarkan, ya wajib, ya. Nah, pentahapannya tadi sudah disampaikan, tahapan untuk wajib halalnya. Sekarang produknya ada dua kategori, yaitu produk barang dan produk jasa. Produk barang itu berarti ada wujudnya, kalau produk jasa hanya layanannya lah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengaudit jasa, itu bukan barangnya yang akan diaudit, tapi jasa yang diberikan kepada konsumen oleh pelaku usaha itu seperti apa? Sudah berstandar halal ataukah belum? Tuh. Nah, kita eh, diskusikan yang ini dulu barang ya. Barang itu ada kategori yaitu makanan, minuman, obat, dan kosmetik. Kemudian ada produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika. Banyak di sekitar kita, Bapak Ibu, dari hasil proses kimiawi, biologi, atau rekayasa genetika. Tapi ternyata tidak semuanya yang terkena kewajiban sertifikat halal. Produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetika yang terkena kewajiban sertifikat halal itu yang hanya terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik saja. Ya, itu. Kalau yang di luar itu tidak. Contoh, misalnya ya, untuk produk kimiawi, ada resin penukar ion atau arang aktif yang ini digunakan untuk filterisasi air ketika memproduksi air minum dalam kemasan AMDK. Karena hubungannya dengan minuman, ya sudah terkena kewajiban sertifikat halal. Atau mungkin food aditif ya, penjernih, pemutih, pemucat, dan seterusnya. Kalau digunakan untuk makanan, ya sudah terkena kewajiban sertifikat halal. Produk biologi, misalnya vaksin, ada hubungannya dengan obat. Kalau misalnya ragi, nah kalau udah hubungannya dengan makanan, ya ada namanya ragi roti, ragi tape, ragi tempe, gitu ya. Terkena kewajiban sertifikat halal karena terkait makanan. Nah, kemudian ada yang terakhir, barang yang dipakai, yang digunakan dan dimanfaatkan. Atau kita istilahkan namanya barang gunaan. Barang gunaan itu barang yang kita pakai, kita gunakan, atau kita manfaatkan. Banyak ya, Bapak Ibu ya. Kita pakai baju, kita pakai topi, kita pakai banyak nih. Laptop nih sekarang. Tapi ternyata barang gunaan yang terkena kewajiban sertifikat halal itu yang hanya berasal atau mengandung unsur hewan saja. Ya, yang hanya mengandung dan berasal, yang banyak berasal dan atau mengandung unsur hewan saja. Kira-kira contohnya apa nih, Bapak Ibu? Barang gunaan yang mengandung unsur hewan sehingga terkena kewajiban sertifikat halal. Sepatu. Izin Bu, contohnya sikat gigi bisa jadi dari bulunya Bu. Ada bulunya ya, bisa jadi dari hewan. Baik. Kuas, Iya Bu. Bu. Kuas set. Kuas Terima kasih, ya, Bu. Siapa nih, kuas. Bu? Levi Halo? Bu. Ibu siapa tadi yang menjawab sikat? Saya nggak Evi dengar. Bu. Puas. Oke. Puas. Mm, mm. Bu Evi Bu. Iya, betul. Jadi, produk UAS itu kemungkinan ada unsur. Kenapa, Bu? Sebentar, sebentar. Ini saya kok delay terus ya. Sebentar ya, Pak Ibu ya.
Saya izin untuk ini ya, saya Off cam nggak izin apa-apa Bu untuk Dewi, off cam i- dulu. off cam dulu ya. Baik, maaf ya Ya. Mas Aldo dan teman-teman semuanya. Ya, saya off cam dulu karena ternyata di tempat saya nggak stabil ini. Internetnya lagi ada kendala. Sudah bisa terlihat ya, Bapak Ibu. Oke, tadi ada yang menjawab, kita lanjut ya. Ada kuas. Nah, kalau memakai kuas kue, kuas bakaran, kita harus periksa. Ini ada unsur hewannya atau tidak. Kalau ada sudah sertifikat halalnya aman. Tapi kalau belum, kita sarankan nih. Belum nemu gitu ya, belum ketemu kuas yang bersertifikat halal, maka kita sarankan untuk menggunakan yang dari sintetis atau nilon. Kalau dibakar, Bapak Ibu cek, dibakar tidak bau rambut itu pasti dari nilon atau sintetis ya. Seperti itu. Itu kalau kuas. Nah, barang yang lain misalnya jaket gitu ya, ada unsur kulitnya, kemudian ada lagi apa namanya? Tas dan seterusnya. Nah, demikian pula Bapak Ibu, jika ada barang gunaan yang kemudian tidak ada unsur hewannya. Seperti contoh apa namanya, wajan dari besi atau kemudian panci dari aluminium yang murni dari besi, murni dari aluminium, sendok murni dari stainless steel. Maka karena tidak ada unsur hewannya, barang-barang tersebut tidak terkena kewajiban sertifikat halal. Itu ya. Nah, kalau misalnya barang gunaan itu ada unsur hewannya, pasti kita harus analisis nih, ada unsur hewannya atau tidak. Seperti itu dulu. Nanti kalau misalnya memang tidak ada unsur hewan, kita telaah ya, nggak ada unsur hewan, ya sudah, ini tidak terkena kewajiban sertifikat halal. Nah, kemudian yang kedua, setelah barang ada namanya jasa. Jasanya ada diatur dalam ketentuan SJPH, yaitu di jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan, dan jasa penyajian. Dan jasa-jasa ini itu ada ketentuannya pula. Yang terkena kewajiban sertifikat halal hanya jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik. Kalau tidak terkait dengan makanan, minuman, obat, atau kosmetik, tidak terkena kewajiban sertifikat halal. Contoh, jasa distribusi, logistik ya. Kalau mereka hanya mengangkut kemudian misalnya elektronik, ini alat elektronik, atau bahan bangunan, atau kemudian semen mungkin ya, tidak mengangkut yang lain, maka tidak terkena kewajiban sertifikat halal. Tapi kalau mereka mendistribusikan misalnya lotion, sabun, sampo yang ini ada hubungannya dengan kosmetik. Nah, jasa logistik ini terkena kewajiban sertifikat halal. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya. Oke, kita sampai ke bagian yang ketiga, yaitu istilah dan definisi. Ini beberapa banyak istilah yang seperti juga regulasi yang lain, pasti di awal disampaikan atau dijelaskan terkait beberapa istilah dan definisi supaya kita bisa lebih memahami ketentuan yang terkait pada regulasi tersebut. Nah, ini seperti ini, Bapak Ibu. Ini nanti dibaca-baca kembali, Bapak Ibu, supaya bisa lebih paham gitu ya apa itu bahan kritis, apa itu alkohol, etanol, najis, dan seterusnya. Nah, ini ada apa itu khamer. Khamer itu kalau didefinisikan di sini minuman beralkohol, yaitu setiap minuman yang memabukkan, baik itu dari anggur atau yang lainnya, baik itu yang dimasak ataukah tidak, gitu ya. Nah, kategori khamer ini titik poinnya adalah minuman yang memabukkan, gitu ya. Jadi kalau minuman ini tidak bertujuan untuk memabukkan berarti bukan khamer tapi hanya minuman yang mengandung alkohol. Contoh misalnya yogurt. Nah, yogurt itu adalah susu yang difermentasi sehingga pasti di produk akhirnya ada alkoholnya. Nah, ini termasuk minuman beralkohol tapi bukan homer atau mungkin teh kombucha dan seterusnya. Nah, ketentuannya jika memang minuman ini mengandung alkohol, berapa kira-kira Bapak Ibu batasannya? Alkohol pada produk akhirnya. 0,5% Bu. 0,5. Ya, betul. Kurang dari 0,5% ya.
bukan 0,5 saja Bapak Ibu batasnya, tapi kurang dari 0,5%. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mengaudit ada minuman yang kemudian di alur prosesnya Bapak Ibu lihat ada proses fermentasi di dalamnya, nanti kalau misalnya pelaku usahanya bilang nggak ada nih alkoholnya, jangan percaya. Itu pasti ada alkohol pada produk akhir, harus diambil sampelnya untuk diuji berapa kadar alkohol pada produk akhir. Jika kurang dari 0,5% aman. Nah, gitu ya. Tapi kalau misalnya memang itu kategorinya Homer, nah itu Pak, batasnya nggak ada. Tidak ada batas toleransi penggunaannya ya. Contoh misalnya namanya rum. Nah, rum itu kategori Homer Bapak Ibu. Jadi berapapun penggunaannya tidak boleh digunakan. Tidak ada batas toleransi penggunaan rum. Ya. Atau mungkin kalau di Korea ada namanya soju. Itu termasuk Homer. Minuman yang bisa memabukkan. Gitu ya. Nah, terkait azas, ini ada 7 azas, Bapak Ibu, yaitu perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan profesionalitas nilai tambah daya saing. Nah, ini yang pertama perlindungan. Nah, pasti Bapak Ibu sudah paham ya, negara hadir untuk melindungi masyarakat Muslim supaya tidak mengkonsumsi produk yang tidak halal. Kemudian keadilan bahwa dalam SJPH ini semua harus mencerminkan keadilan secara proporsional kepada semua warga negara, tidak ada diskriminasi. Kalau asas kepastian hukum, nah akan terbit namanya sertifikat halal. Sertifikat halal ini mempunyai kekuatan hukum dan ini bertujuan untuk memberikan kepastian yang punya dasar hukum terkait kehalalan suatu produk. Kemudian ada azas yang keempat, akuntabilitas dan transparansi dalam semua kegiatan, dalam semua prosedur gitu ya, kegiatan penyelenggaraan jaminan produk akhir, produk halal, apakah itu hasil akhirnya atau prosesnya itu harus dapat dipertanggungjawabkan, harus akuntabel dan harus transparan. Dipertanggungjawabkannya tentunya kepada masyarakat konsumen ya. Kemudian ada azas efektivitas dan efisiensi. Jadi dalam penerapan SJPH ini pada dasarnya harus dikedepankan ya terkait penggunaan sumber daya yang minimal, kemudian caranya harus cepat, sederhana, biayanya ringan, terjangkau. Jadi kalau dalam menerapkan SJPH ya jangan sampai menjadi tambah ruwet gitu, harus dibuat metode-metode yang simple yang kemudian bisa mencapai target tapi dengan biaya yang ringan dan terjangkau. Profesionalitas, nah ada 3 profesi di bidang halal, juru sembelih halal atau juleha. Nah, kalau julaiha itu yang pakai jilbab, tapi kalau juleha itu yang berkumis. Nah, ini biasanya kerjanya malam-malam. Nanti yang Bapak Ibu yang dari kedokteran hewan ya siap-siap nih kalau mau mengaudit. Nah, harus melean ya karena pasti mengauditnya malam hari ketemu dengan juleha. Nah, juleha ada penyelia halal, ada auditor halal. Itu terkait profesionalitas ya, azas ini harus mengutamakan keahlian berdasarkan kompetensi dan kode etik. Jadi semua kalau di Halal Institute ya, semua pelatihan, apakah itu juleha, penyelia halal, auditor halal, itu pasti berdasarkan SKKNI dalam penyusunan kurikulumnya. Sama dengan ini, auditor halal itu didasarkan atas SKKNI auditor halal. Dan yang ini penting, berdasarkan kode etik secara profesional. Jadi nanti Bapak Ibu kalau akan menjadi auditor halal dalam LPH pasti akan sebelumnya menandatangani fakta integritas, gitu ya, harus berintegritas, tidak menerima gratifikasi, harus objektif dan seterusnya, gitu. Nah, Bapak Ibu, ada azas yang terakhir yaitu nilai tambah dan daya saing. Jelas ya, banyak sudah sekarang produk luar negeri yang beredar di Indonesia. Jangan sampai nanti produk sejenis menjadi skala saingan. Konsumen Indonesia lebih memilih produk luar negeri dengan alasan sudah bersertifikat halal. Nah, ini namanya kalah bersaing. Oke, Bapak Ibu, kita sampai ke bagian yang kelima yang merupakan eh, apa namanya ini poin ya, poin dalam materi SJPH ini, yaitu eh, 5 kriteria SJPH. Ada 5, seperti rukun Islam, seperti apa Bapak Ibu? Pancasila, ya. 5 lagi apa ya? Saya analogikan supaya lebih mudah diingat nanti, karena pasti akan ditanya ini.
Jari tangan, Bu. Kenapa, Pak? Jari tangan ada 5. Jari tangan, betul ada 5. Sholat wajib 5 5. waktu. Banyak yang ada 5 ya. Balonku ada? Balonku ada 5. Nah, balonku ada 5, betul, Pak Henry. Tidak boleh meletus, ya. Kalau balonku ada 5, kan ada lagunya meletus 4 galau. Nah, ini kalau eh, ada 5, kemudian meletus 1, tidak lulus auditnya. Kan gitu, sama. Jadi, untuk 5 ini harus kita pahami betul ya. Yang pertama ada komitmen dan tanggung jawab, kriteria 1. Setiap akan melaksanakan sesuatu pasti harus ada komitmen dulu kan ya. Itu penting. Kalau mau menikah, calon suami harus punya komitmen kepada calon istrinya. Demikian juga ini, setiap akan melaksanakan, jika pelaku usaha akan menjalankan SJPH, maka harus ada komitmen dulu dari pelaku usahanya. Ya, ini yang pertama. Dan kemudian disertai dengan tanggung jawab. Yang kedua adalah kriteria bahan. Bahannya harus bagaimana, seperti apa, itu diatur di kriteria 2 bahan. Kemudian ada proses produk halal di kriteria yang ketiga. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, itu diatur di kriteria 3 PPH. Dan kemudian yang keempat, produk. Bagaimana namanya, bagaimana bentuknya, bagaimana kemasannya itu diatur di kriteria yang keempat produk yang akan Bapak Ibu audit ini semua. Dan yang terakhir, nah itu ada pemantauan dan evaluasi. Ketika saya pertama belajar ini Bapak Ibu, kok susah ya menghafal gitu ya. Kalau mau uji kompetensi gimana ini kalau nggak hafal itu ya terbolak-balik. Jadi saya pahamkan pada diri saya sendiri tadi, setiap mau melancarkan sesuatu, yang pertama harus ada komitmen. Ketika akan memproduksi sesuatu, yang kedua harus ada bahan. Jadi kriteria yang kedua bahan. Setelah ada bahan mau diapakan? Oh berarti harus ada proses. Namanya kriteria yang 3 proses produk halal, PPH. Setelah diproses bahan ini akan jadi apa ya? Jadi produk, gitu ya. Nah, setelah jadi produk, nih, seketika ini sudah dijalankan, maka perlu ada improvement, ada penyempurnaan, ada perbaikan. Maka perlu ada kriteria yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Ini harus diimplementasikan semuanya supaya sistem ini berjalan dengan baik. Dan yang bagian keenam nanti kita belajar informasi terdokumentasi. Oke, Bapak Ibu, kita ke kriteria yang pertama, yaitu komitmen dan tanggung jawab. Definisinya apa sih gitu ya? Komitmen dan tanggung jawab. Komitmen dan tanggung jawab ini merupakan pernyataan yang tertulis dari pelaku usaha. Jadi ini tidak boleh hanya asal omon-omon informal gitu ya, tapi harus ditulis. Yang menulis atau yang berkomitmen ini adalah pelaku usaha. Jadi komitmen ini harus dari top manajemennya, bukan dari direktur operasionalnya mungkin ya, atau manajer produksinya, bukan, tapi dari ownernya, dari top manajemennya. Pernyataan tertulis dari pelaku usaha ini tentang apa? Tentang bahwa mereka berkomitmen untuk menerapkan dan mengembangkan kriteria SJPH secara konsisten dan berkesinambungan, serta komitmen dari pelaku usahanya untuk bertanggung jawab dalam meminimalkan, menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal. Tentunya ini disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Ada 3 unsur, Bapak Ibu, dalam kriteria pertama ini, komitmen dan tanggung jawab, yaitu kebijakan halal. Unsur yang pertama, kebijakan halal itu yang pertama, kebijakan tanggung jawab pelaku usaha itu yang kedua, dan unsur yang ketiga adalah pembinaan sumber daya manusia. 3 unsur inilah yang akan Bapak Ibu periksa atau verifikasi bagaimana pemenuhan dari ketiga unsur ini. Kita bahas kriteria yang pertama, unsur yang pertama, kebijakan halal. Kebijakan halal ini merupakan pernyataan yang tertulis yang mencakup komitmen dari pelaku usahanya untuk bagaimana menggunakan bahan yang halal, memproses secara halal, dan menghasilkan produk yang halal. Ini sesuai dengan persyaratan sertifikasi. Dan ini harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan konsisten. Narasinya seperti apa gitu ya kebijakan halal. Ini ada template-nya nanti di manual SJPH. Pelaku usaha bisa mengadopsi ini, tapi juga bisa nanti kalau mau diimprove ada penambahan boleh, tapi tidak boleh mengurangi substansi dari kebijakan halal. Bapak Ibu akan cek kebijakan halalnya sudah ada ataukah belum.
gitu ya, sudah dituliskan ataukah belum. Nah, terkait aktivitas yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang terkait kebijakan halal ini apa saja? Yang pertama, mereka harus menyediakan sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan PPH tentunya ya. Nah, kalau misalnya nanti perlu pest control ya harus disediakan oleh pelaku usaha. SDM yang berkompeten ya harus disediakan gitu ya. Kemudian mereka juga harus menggunakan bahan yang halal dan melaksanakan proses produk halal sesuai ketentuan. Bapak Ibu, setelah kebijakan halal ini disusun gitu ya, di dalam suatu pernyataan yang tertulis harus ditetapkan. Yang menetapkan adalah top management, ya direkturnya. Kemudian setelah itu harus dipahami dan harus diterapkan oleh seluruh personil perusahaan. Oleh karena itu, karena harus dipahamkan dan harus diterapkan, maka perlu ada sosialisasi atau komunikasi terkait kebijakan halal ini kepada seluruh stakeholder yang terkait, baik itu internal maupun eksternal. Jadi sosialisasinya kepada pihak internal dan kepada pihak eksternal perusahaan. Kalau sosialisasi kepada pihak internal perusahaan, pada siapa kira-kira? Sumber daya manusia, Bu. SDM-nya perusahaan ya maksudnya ya. Ya, Ya, jadi semua karyawan ya, karyawan harus diberikan sosialisasi kebijakan halal. Apakah itu karyawan baru maupun karyawan yang sudah lama? Mentang-mentang mau sertifikat halal sekarang yang baru aja deh yang disosialisasi nggak bisa, harus semuanya disosialisasikan terkait kebijakan halal. Kemudian kalau kepada pihak eksternal, sosialisasinya kepada siapa Bapak Ibu? supplier bahan, Bu. Mm-mm. Ada lagi selain supplier? Customer. Customer, oke, mungkin ada reseller ya, mungkin ada reseller, ada distributor, atau mungkin menggunakan jasa distribusi pihak ketiga karena nggak punya armada sendiri. Nah, itu harus disosialisasikan kebijakan halal perusahaan ini. Nah, tugas Bapak Ibu apa? Tugas Bapak Ibu adalah memastikan bahwa sosialisasi kebijakan halalnya ini sudah berjalan dengan betul dan apa namanya dijalankan memang dengan betul-betul. Karena itu harus ada buktinya. Cara sosialisasinya bagaimana? Ya dapat ditentukan sendiri oleh perusahaan. Nggak ada ketentuannya seperti apa. Bisa melalui pelatihan internal, bisa melalui briefing karyawan, bisa melalui poster atau banner, atau mungkin ada buku saku. Boleh ya, ini improvisasi dari apa namanya perusahaan masing-masing ya. Kemudian kalau misalnya tadi ke supplier, suppliernya jauh, luar kota, luar pulau, luar negeri misalnya bisa menggunakan email. Nah, bukti-bukti bahwa sudah ada sosialisasi ini harus disimpan oleh perusahaan karena nanti akan menjadi bukti dukung bahwa ini sudah diterapkan, sudah diimplementasikan terkait kebijakan halal dan sosialisasinya. Nah, bukti apa yang menjadi bukti dukung dari sosialisasi kebijakan halal ini? Kalau ada pelatihan internal berarti harus ada daftar hadir. Daftar hadir pelatihan internalnya. Kalau ada briefing karyawan, ya berarti ada daftar hadir briefingnya, ada dokumentasi foto kegiatannya, gitu ya. Kalau menggunakan poster atau banner, ya berarti harus ada terpasang jelas poster dan bannernya. Yang nanti Bapak Ibu akan cek periksa, sudah adakah dipasangkan poster bannernya atau ya, atau mungkin kalau ada penggunaan email dalam sosialisasi kebijakan halal, Bapak Ibu minta diberikan akses untuk melihat emailnya dan harus ada responnya, gitu ya. Kalau menggunakan media sosial WhatsApp ya berarti ada screenshot WhatsApp-nya, gitu ya. Nah, itu merupakan bukti bahwa sudah ada sosialisasi kebijakan halal. Kita bekerjanya tidak berdasarkan metode wawancara saja, tapi juga berbasis pemeriksaan dokumen. Jadi, kita harus memastikan itu berdasarkan bukti dukung atau eviden yang ada. Jangan hanya asal percaya, Bapak Ibu. Gitu ya. Kalau misalnya sudah ada sosialisasi kebijakan halal, sudah Bu, melalui ini briefing, mana buktinya nggak ada, nggak lupa, Bu. Nah, ini nggak bisa diterima. Ya, oke, ini beberapa contoh ya, kebijakan halal yang ada di perusahaan. Kalau yang seperti ini, itu kira-kira ada temuan nggak, Bapak Ibu? Bisa dilihat yang di bagian bawah, kira-kira apa yang kurang? Tanda Belum tangan. ditanda Namanya, tangan. Bu. Ada tangan.
tanda tangannya nggak ada. Kan tadi sudah kita bahas ya bahwa harus ditulis, dinarasikan, ditetapkan. Nah, kalau penetapan ini berarti dibuktikan dengan ada tanda tangan, ada stempel. Apakah ini bisa terjadi, Bu? Bisa. Suatu ketika saya mendapati ada sebuah restoran gitu ya, sudah di print besar, di Pigora bagus, ternyata lupa belum ditandatangani. Ya mungkin karena buru-buru ya, mau ada audit lupa. Nah, Tanda tangan dan stempel, Bu. Tidak hanya tanda tangan saja, stempel perlu. iya betul tanda tangan dan stempel karena ini merupakan apa parameter validitas ya, gitu. Itu penting itu karena mereka kadang lupa, cuman di tempel aja ya, jadi temuan akhirnya. Gitu. Nah, kalau yang seperti ini, nah ini sudah bagus ya, udah besar. Kalau yang seperti kanan ini kira-kira Bapak Ibu gimana? Hanya di print gitu ya, kemudian disolasi atau dilakban. Kira-kira mencukupi tidak? Kurang keseriusannya, Kurang Bu. serius. Ya, kurang serius. Memadai kah Pak? Kalau gini? Tidak, tidak Enggak. jelas. Tidak jelas ya kalau misalnya hanya ruang R&D aja ya atau lab gitu ya UC. Kalau ruangannya itu gudang bahan baku, warehouse gitu ya, atau mungkin gudang barang jadi. Nah ini kan ketumpuk dengan karton-karton yang tinggi-tinggi ya, bagaimana bisa terbaca kan gitu. Kemudian juga mudah rusak. Juga jadi perhatian bagaimana bisa tersosialisasikan dengan baik gitu ya. Nah, kalau seperti ini boleh ya, Bapak Ibu, sosialisasi dengan media sosial. Kalau misalnya perusahaannya banyak cabang, tidak bisa dikumpulkan dalam satu tempat tatap muka, boleh menggunakan Zoom meeting atau menggunakan WhatsApp. Nah, WhatsApp group. Nah, ini kalau kepada supplier juga bisa. Kalau suppliernya jauh, nggak bisa ketemu gitu ya, bisa disampaikan melalui WhatsApp. Nanti harus ada respon penerima WhatsApp-nya di screenshot. Nah, sekarang ke unsur yang kedua, yaitu tanggung jawab pelaku usaha. Bapak Ibu harus cek apakah memang benar pelaku usaha sudah menunaikan tanggung jawabnya. Yang pertama, tanggung jawab pelaku usaha adalah menjamin tersedianya sumber daya yang memadai untuk penyusunan, untuk penerapan, dan untuk perbaikan yang berkelanjutan dari SJPH. Sumber daya ini ya SDM dan sarana prasarana tentunya ya. Jadi kalau perlu ada pest control ya harus disediakan. Bapak Ibu lihat nih perlu ada pest control kok nggak ada pest controlnya. Nah ini juga jadi bahan perhatian ya. Sanitasi higieine-nya nggak terpenuhi. Kemudian tanggung jawab yang kedua adalah menetapkan penyelia halal dan kemudian melaporkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Ini adalah tanggung jawab dari pelaku usahanya. Nah, untuk penyelia halal ini, Bapak Ibu, syaratnya itu yang pertama adalah beragama Islam, dibuktikan dengan KTP. Kemudian yang kedua, penyelia halal itu harus memiliki wawasan yang luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Dan ini dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Jadi penyelia halal harus atau harus apa menempuh penyelia halal dulu dan harus lulus dibuktikan dengan sertifikat pelatihan gitu. Nah, untuk penyelia halal ini Bapak Ibu ketentuannya dapat berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan. Jadi kalau untuk yang usaha mikro kecil karena keterbatasan SDM boleh ownernya juga menjadi penyelia halalnya gitu. Tapi kalau misalnya nih ownernya sudah tua, nggak bisa ikut pelatihan lagi. Kemudian kalau misalnya ownernya ini non-Muslim, ya kan nggak boleh jadi penyelia halal. Maka untuk usaha mikro dan kecil, penyelia halalnya boleh berasal dari pihak lain atau bisa organisasi kemasyarakatan gitu ya, pihak eksternal, bisa jadi dari instansi pemerintah, dinas terkait, bisa dari badan usaha, konsultan, atau dari perguruan tinggi. Nah, dosen gitu ya, karena ada tridharma perguruan tinggi ya, pengabdian masyarakat, menjadi penyelia halal untuk usaha mikro kecil, boleh gitu ya. Tapi yang menjadi apa namanya penetapan bahwa beliaunya menjadi penyelia halal di pelaku usaha tersebut bukan dari perguruan tingginya. SK penetapan surat tugas tetap melekat pada pelaku usaha,
bukan dari perguruan tinggi, gitu ya. Jadi nanti penyelia halal akan diberikan surat tugas, dibuatkan SK penetapan oleh pelaku usaha, oleh yang ditandatangani oleh direktur top manajemen, bahwa beliau sudah ditetapkan sebagai penyelia halal. Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu akan periksa itu. Tapi biasanya nanti ketika akan mendaftarkan sertifikat halal gitu ya di pelaku usaha akan mengupload semua dokumen diisi halal. Nah, nanti ada verifikator. Verifikatornya itu yang akan memverifikasi dokumennya terkait dokumen-dokumen syarat untuk pengajuan sertifikat halal termasuk SK penetapan penyelia halal. Jadi Bapak Ibu sudah dibantu oleh verifikator BPJPH. Kemudian yang kedua, di bagian dua ini ya, selain menetapkan penyelia halal, pelaku usaha juga bertanggung jawab dalam menetapkan tim manajemen halal. Tim manajemen halal ini adalah apa namanya tim yang melibatkan atau beranggotakan pihak-pihak yang terkait penerapan SJPH. Jadi wakil-wakil dari departemen yang terkait penerapan SJPH. Apakah itu misalnya dari produksi, dari QC, dari R&D itu dilibatkan karena mereka memang berkaitan erat ya bagaimana menerapkan SJPH di dalam perusahaan, maka harus dilibatkan dalam tim manajemen halal. Biasanya nanti ketika mengaudit ada auditor yang menginginkan dihadirkan tim manajemen halal ini. Untuk kemudian dipastikan bahwa mereka memang anggota tim manajemen halal tahu tugas dan tanggung jawabnya. Gitu. Jangan sampai hanya asal comot saja nih namanya, tapi dia nggak tahu tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ini bisa kita hadirkan pada saat nanti opening meeting supaya kita paham oh, yang bersangkutan memang tahu bahwa sudah ditunjuk sebagai tim manajemen halal. Nah, ini contoh SK tim manajemen halal. Kalau ini contoh di instalasi gizi ya, rumah sakit. Nah, kalau rumah sakit itu tahapan pertama kan terkait makanan dan minuman. Jadi jadi yang mendaftarkan sertifikat halalnya adalah instalasi gizinya. Ini yang menjadi anggota ya bagian purchasing, pengadaan, ada kepala urusan dapur, kepala urusan gizi. Nah, ini yang terkait dengan makanan, penyediaan makanan untuk pasien. Gitu ya, dan untuk nakes. Nah, ini untuk penyelia halal mungkin perlu saya spill sedikit. Siapa penyelia halal itu? Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal. Tugasnya ada 4. Yang pertama, mengawasi PPH di perusahaan. Yang kedua, penyelia halal bertugas untuk menentukan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan jika ada ketidaksesuaian. Harus segera ditentukan bagaimana tindakan perbaikan dan pencegahannya. Kemudian yang ketiga, penyelia halal tidak bekerja sendiri, dia harus mengkoordinasikan PPH dengan semua departemen yang terkait di perusahaan, gitu ya, mengkoordinasikan. Dan yang keempat, ya ini yang hubungannya dengan auditor. Penyelia halal itu tugasnya adalah mendampingi auditor halal LPH pada saat proses audit. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, nanti ketika proses audit Bapak Ibu nggak akan sendiri, tapi harus didampingi oleh penyelia halal. Kalau kita menginginkan dokumen gitu ya, kalau misalnya ada kekurangan dokumen, ada yang perlu kita konfirmasi ya, dikonfirmasikan ada sesuatu yang mungkin kita perlu dalami gitu, bisa nanti ke penyelia halalnya gitu ya. Kalau ada teman saya tuh pernah cerita kok saya pas datang nggak ada penyelia halalnya ya. Nah, ini perlu koordinasi ya Bapak Ibu ya. Ketika proses audit kan ada jadwalnya itu harus disampaikan betul tuh kepada penyelia halal, kepada pelaku usaha ini jadwal saya mau audit on-site. Jadi jangan sampai dia berhalangan, harus dipersiapkan untuk bisa mendampingi Bapak Ibu ketika proses mengaudit. Nah, kemudian ke unsur yang ketiga yaitu pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan SDM ini implementasinya Bapak Ibu, perusahaan atau pelaku usaha harus melakukan pembinaan melalui pelatihan atau peningkatan kompetensi di bidang halal. Pelatihan ini ada 2 jenis, yaitu pelatihan internal dan pelatihan eksternal. Kalau pelatihan eksternal adalah pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak luar perusahaan. Ketentuannya bisa dilaksanakan oleh BPJPH, bisa oleh perguruan tinggi, atau oleh lembaga pelatihan yang terakreditasi atau yang diakui oleh BPJPH. Halal Institute
salah satunya, gitu ya. Melaksanakan beberapa pelatihan terkait halal, ada penyelia halal juga. Jadi sertifikat pelatihan penyelia halalnya diakui, gitu ya. Kemudian siapa yang mengikuti pelatihan eksternal bisa penyelia halalnya atau perwakilan tim manajemen halalnya. Jadi didaftarkan oleh perusahaan untuk mengikuti pelatihan halal eksternal. Dan kemudian ada pelatihan internal, pelatihan halal internal. Pelatihan halal internal ini adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh perusahaan sendiri untuk pihak internalnya. Untuk pelatihan internal ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan penerapan SJPH masing-masing ya. Ada jasa distribusi, ya penerapan SJPH terkait jasa distribusi seperti apa gitu. Nah, siapa yang menjadi trainer internal? Yang menjadi trainernya adalah personel yang sudah kompeten. Penyelia halal kalau sudah dinyatakan lulus dalam pelatihan, dinyatakan kompeten, bisa menjadi trainer internal dalam pelatihan halal internal perusahaan. Kalau misalnya mereka misalnya nggak pede gitu ya, kemudian mengundang narasumber dari luar boleh. Nah, pada saat pelatihan internal ini, jangan lupa Bapak Ibu, untuk pesertanya itu harus ada evaluasinya. Evaluasinya bisa berupa tes, gitu ya, tes tulis, apakah essay, multiple choice, itu tergantung dari kebutuhan perusahaan. Seperti itu. Dan Bapak Ibu harus cek apakah memang betul ada evaluasinya, ada post tesnya atau tidak. Karena apa? Ini penting ya, kalau sebuah pelatihan tahu bahwa targetnya udah tercapai atau belum, itu kan dari hasil pengetahuan pesertanya. Kalau peserta pelatihannya meningkat, pengetahuannya berarti pelatihan internalnya berhasil. Gitu ya. Ada pretest, ada post test yang tinggi harus nilai post testnya. Gitu ya. Nah, nanti kita lihat nih Bapak Ibu tadi kan sudah pretest ya, nanti post testnya. Jadi kalau lebih rendah, nah berarti itu tanda tanya ini. Gimana ini pelatihannya ini ya? Kok jadi tambah kecil nilai post-testnya kan gitu. Jadi harus diperiksa Pak Ibu ya. Ada alumni pelatihan penyelia halal tuh WA ke saya. Bu, ini saya sudah didatangi auditor. Ada beberapa temuan yang sudah saya penuhi, Bu. Tapi ada yang satu yang saya bingung katanya, terus difoto. Apa ternyata tulisan dari auditornya belum ada evaluasi pelatihan internal. Jadi lupa belum dilakukan post test gitu ya. Jadi parameter keberhasilan dari pelatihannya nggak terukur seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk pembinaan sumber daya manusia ini bukti-bukti yang kita periksa adalah bahwa sudah ada pelatihan internal dan eksternal, di mana buktinya bisa berupa daftar hadir pelatihan, gitu ya, materi pelatihannya, dokumentasi foto kegiatannya, kalau mungkin ada apa sertifikat pelatihan lebih baik lagi, gitu ya, lembar post test dan seterusnya. Ini yang harus kita cek validitas bukti-bukti dukung tersebut. Gitu ya. Jangan sampai mudah apa namanya kelabui gitu ya oleh pelaku usaha. Nanti dibuat-buat, ini kita harus jeli betul. Ini baru dibikin apa enggak nih? Besok mau audit, sekarang baru bikin bukti-buktinya. Oke, nah ini contoh-contoh materi pelatihan. Nah, materi pelatihannya tentang apa? Bisa tentang pengetahuan halal haram, bisa tentang benda najis, gitu ya, bisa tentang pengetahuan sertifikat halal atau penerapan SJPH. Nah, ini penting. Nah, ini ada bukti, ada postesnya. Nah, bukti postes ini contoh hanya 5, tapi ini nanti apa namanya diserahkan kepada trainernya. Kalau ini hanya template, boleh diganti soalnya disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan masing-masing. Bukti-bukti evaluasi, bukti post-test harus disimpan dan dipelihara. Nah, ini contoh bukti implementasi kalau eksternal, itu ada tanda lulus, surat tanda lulus di pelatihan penyelia halal, kemudian ada sertifikat kompetensi dari penyelia halalnya. Nah, Bapak Ibu, untuk penyelia halal, usaha mikro kecil masih boleh hanya satu sertifikat saja, sertifikat pelatihan. Tapi kalau menjadi penyelia halal di usaha yang menengah besar, harus punya 2 sertifikat, yaitu sertifikat pelatihan dan juga sertifikat kompetensi. Nah, untuk ini Bapak Ibu cek ini, apakah masih berlaku ataukah sudah expired kalau untuk sertifikat kompetensi. Kalau sertifikat pelatihan tidak ada masa berlaku. Kalau untuk sertifikat kompetensi ada masa berlakunya 3 tahun.
Nah ya, kalau sudah habis masa berlaku harus resertifikasi lagi, harus asesmen kembali gitu. Kemudian untuk pelatihan internal, nah ini ya kita periksanya daftar hadir pelatihannya, apakah valid gitu ya, materi pelatihannya ada, kemudian evaluasi post-testnya ada tidak, kalau sertifikat pelatihan, nah kalau ada lebih baik lagi. Foto dokumentasi kegiatan dari pelatihan internal juga harus ada, gitu ya. Apalagi kalau ada taggingnya, wah mantap itu. Nah, ini terkait kriteria yang pertama sudah kita lalui, kita ke kriteria yang kedua, bahan. Bahan itu apa gitu ya? Bahan itu adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam SJPH. Gitu ya. Jadi bahan ini semua cakupan bahan yang terdiri dari bahan bakunya, bahan tambahannya, dan bahan penolong. Dan kemudian Bapak Ibu harus cek juga bahan kemasan jika menggunakan kemasan produk. Kemasan produk yang memang berkontak langsung dengan produknya, gitu ya, kemasan primer. Kemudian pelumas, grease sanitizer jika menggunakan. Kemudian ada lagi bahan yang kelima, berikutnya cakupan bahan berikutnya yaitu bahan penolong pencucian. Artinya cleaning agent, sabun untuk mencuci peralatan atau fasilitas yang digunakan, yang berkontak langsung tentunya dengan bahan ataukah produk. Kemudian kalau misalnya perusahaan itu melaksanakan kegiatan validasi hasil pencucian fasilitas, gitu ya, misalnya dengan metode swab, gitu ya. Nah, media untuk swabnya itu yang juga menjadi cakupan bahan. Nah, satu lagi Bapak Ibu yang terkait cakupan bahan nanti kalau misalnya Bapak Ibu akan mengaudit restoran gitu ya, biasanya itu agak lupa mencantumkan bahan konsinyasi apa produk konsinyasi ya, jadi kalau ada titipan kayak misalnya es krim atau minuman soft drink gitu ya di etalasenya gitu ya, atau di kulkas dan apa namanya freezernya, nah itu harus dimasukkan dalam bahan yang dia jual gitu ya, tuh itu termasuk bahan juga. Nah yang kedua terkait asal bahan. Oke, ini masih belum ya. Ternyata ada penjelasan terkait ini, bahan baku, tambahan, dan penolong. Yang bisa mengkategorikan apakah ini bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, itu adalah pelaku usahanya, Bapak Ibu, bukan kita. Penggunaan bahan baku biasanya itu digolongkan menjadi bahan baku itu biasanya penggunaannya yang paling besar, yang paling banyak dibandingkan dengan bahan lain. Persentasenya paling besar. Kemudian kalau digolongkan dalam bahan tambahan, itu biasanya pemakaiannya lebih sedikit dari bahan baku, bahan utama. Kalau bahan penolong itu hanya sifatnya menolong atau pelengkap saja ya. Biasanya hanya untuk membantu dalam proses produksi agar dihasilkan yang lebih baik, gitu ya. Nah, ini yang bisa mengkategorikan ini apakah bahan baku, tambahan atau penolong itu adalah pelaku usahanya. Kita hanya perlu tahu jenis bahannya saja, gitu ya. Tidak perlu tahu formulasinya atau resepnya. Biasanya merupakan kerahasiaan, ya. Jadi kita tidak perlu minta, kalau misalnya nggak dikasih ya sudah, nggak apa-apa. Oke, untuk asal bahan, Bapak Ibu, ini nanti terkait bahan akan banyak diulas ya di materi besok selanjutnya. Ada terkait titik kritis kehalalan bahan pada produk biologi, produk kimiawi, barang gunaan, kosmetika, farmasi itu ya. Nah, ini hanya ininya saja awal saja kita tahu bahwa memang bahan itu bisa terbuat dari tumbuhan, berasal dari nabati gitu ya, dari tumbuhan. Titik kritisnya kalau tumbuhan apakah ada proses pengolahan sebelumnya ataukah ada bahan tambahan yang diberikan gitu ya. Kalau itu bahannya nabati. Kalau dari hewan atau hewani, ini titik kritisnya adalah jenis hewannya. Yang pertama, hewan halal atau hewan haram yang digunakan. Kalau hewan haram jelas nggak boleh ya. Kalau hewan halal, maka titik kritis berikutnya yang harus kita lihat bagaimana proses penyembelihannya. Apakah sesuai syariat Islam ataukah tidak gitu ya. Kemudian bahan yang berasal dari mikroba,
Nah, mikroba itu pada dasarnya halal ya, Bapak Ibu. Yang perlu kita perhatikan adalah media pertumbuhan dari mikroba tersebut. Kalau proses penyembelihan, nah di sini pasti banyak pakarnya ini ya, dokter hewan. Boleh tahu nih eh, proses penyembelihan yang sesuai syariat Islam seperti apa ya? Ada yang dari Izin Bu menjawab, memutus 3 saluran, Nah, yaitu pernapasan, tenggorokan, sama peredaran darah. oke, dua saluran ya, darah ya. Terus apalagi Bu? Ibu siapa nih? Boleh saya catat namanya? Ibu Evi, Bu. Ibu 3, F. Bu. Tenggorokan, eh, pencernaan, pernapasan, sama sirkulasi peredaran darah, Bu. Hmm, wah, saluran darah ya. Terus apa lagi? Syariat Islam? Hanya itu? Baca Bismillah, Bu. Eh, Iya, betul. dengan menyebut nama Allah. Iya, betul. Itu yang paling penting ya. Maka Julaiha itu Islam, harus Muslim. Harus menyebut asma Allah. Seperti itu. Ya, pasti banyak ya syarat-syaratnya sudah diatur dalam fatwa ini. Fatwa MUI. Nanti banyak kumpulan-kumpulan fatwa yang Bapak Ibu bisa nanti dalami. Oke, Bapak Ibu, kita ke nih kategori bahan. Kategori bahan. Untuk bahan ini memang membutuhkan banyak waktu nanti kita proses auditnya ya. Karena bisa jadi bahannya banyak sehingga kita perlu banyak waktu untuk mengaudit bahan ini sudah sesuai ataukah belum. Kategori bahan itu ada dua. Yang pertama, bahan yang wajib bersertifikat halal, ya. Bahan yang wajib bersertifikat halal. Bahan ini sudah diatur dalam KMA, Keputusan Menteri Agama nomor 748 dan yang terbaru KMA 944. Jika pelaku usaha menggunakan bahan yang ternyata masuk kategori bahan yang wajib bersertifikat halal, maka mau tidak mau harus menggunakan merek bahan yang ada sertifikat halal validnya. Gitu ya. Itu Mas kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal atau yang kita kenal dengan istilahnya positive list ya, daftar positive list. Dan positive list ini sudah diatur nih, ada daftarnya di KMA nomor 1360 tahun 2021. Keputusan Menteri Agama 1360. Nah, kalau misalnya pelaku usaha menggunakan bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal, ada dalam 1360, KMA 1360, ya tidak perlu repot-repot nyari bahan yang ada sertifikat halalnya. Karena itu sudah positive list. Gitu ya. Sebagai pedoman yang gampang aja nih, kalau positive list itu biasanya adalah bahan nabati tanpa ada proses pengolahan sebelumnya dan tanpa ada bahan tambahan pangan yang ditambahkan atau bahan tambahan yang ditambahkan gitu. Contoh misalnya bawang putih segar. Bawang putih segar kira-kira positive list atau wajib bersertifikat halal, Bapak Ibu? Udah tipu. Tulis Positive list. Kalau Positive mereka list. menggunakan tepung bawang putih Restricted. Bersifat harus. halal. Karena sudah diolah. Iya, betul. Kalau merica bubuk Merica bubuk. Wajib, Bu. wajib Wajib. ya. Karena ada proses pengolahan sebelumnya, titik kritisnya ada fasilitas, ada bahan tambahan pangan yang ditambahkan mungkin ya. Kemudian kalau menggunakan merica butir, apakah positif? Positive list. Positif list. Telur, bagaimana kalau telur? Positif. Positive list. List. Susu segar, Positif. positif list. Kalau beras gimana Bapak Ibu beras? positif Wajib. Positive list. Wajib. Ya. Wajib. Kritis. Iya, nanti bisa dicek di KMA. Kalau yang KMA yang baru 944 itu masuk ya untuk beras. Masuk bahan yang wajib bersertifikat halal. Karena titik kritisnya ada di ini Bapak Ibu, fasilitasnya gitu ya. Iya. Dan yang Di kedua, Heller. Di Heller ya, Bu. kenapa? Di pengolahan beras. Padi jadi beras akan ibu titik kritisnya ya.
Iya, betul di penggilingan. pengolahannya, di fasilitas peralatan yang digunakan, kemudian apakah ada bahan yang ditambahkan, mungkin ada pemutih, ada pewangi, dan seterusnya. Itu jadi titik kritis, gitu ya. Coba saya share dulu ini nanti di-download Bapak Ibu ya untuk KMA yang sudah saya sebutkan tadi. Mana ya KMA-nya ya? Oke, di sini. Ini agak delay di mohon waktu. Nah, ini ya. Ini KMA tadi ya KMA Kepkaban 20, bukan KMA Kepkaban 20 terkait SJBH. Kemudian yang ini kita ke Bapak Ibu nanti konfirmasinya jangan ke positive list dulu, tapi ke bahan yang wajib halal, wajib sertifikat halal, yaitu di KMA 748 ini 2021. Itu dikonfirmasi dulu apakah bahan ini masuk ke bahan yang wajib bersertifikat halal ataukah tidak. Ini KMA 748 2021. Kemudian yang kedua ada lagi yang terbaru KMA 944 tahun 2024. Jadi kalau ada kita mengaudit bahan, kita konfirmasinya ke sini. Ini apakah bahannya wajib sertifikat halal ataukah tidak? Pertanyaannya sekarang, Bu, ini kok ada KMA 944 2024 yang mengatur tentang perubahan atas KMA 748 tahun 2021. Masih sama ya, KMA 748 mengatur produk yang wajib bersertifikat halal. Kenapa kok masih pakai yang lama? Kan gitu ya pertanyaannya. Kenapa kok masih pakai yang lama? Kenapa nggak langsung yang baru? Ternyata Bapak Ibu, yang di KMA 944 tahun 2024 ini hanya mengatur terkait kategori makanan minuman saja. Jadi kalau Bapak Ibu ngauditnya itu ternyata bahannya itu non makanan minuman, Bapak Ibu konfirmasinya nanti masih di KMA yang lama, yaitu KMA 748 tahun 2021 tentang barang gunaan, tentang jasa, dan yang lain itu masih diatur di KMA yang lama, KMA 748 tahun 2021. Nah, sekarang yang ini saya tunjukkan nih KMA 1360 terkait positive list. Ini banyak sekali ya. Yang lain juga tadi yang KMA sebelumnya juga banyak ya, ratusan ya jumlahnya. Nah, ini ya ada buah segar, sayuran segar, ada kelapa parut dan seterusnya. Nah, ini eh, adalah bahan-bahan positive list. Ini apa ya, PDF nih ya. PDF nih laptopnya ini jadi saya nggak terlalu familiar. Misalnya nih, mau kita cek nih asam benzoat. Asam benzoat kira-kira masuk positif list nggak? Oh, ternyata asam benzoat masuk positif list, gitu ya. Jadi kalau menggunakan bahan tambahan pangan, pengawet asam benzoat nggak perlu cari yang bersertifikat halal karena dia positif list. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Masih banyak ini CMC dan seterusnya itu masih banyak. Oke, saya stop share dulu. Jadi yang ini nanti di download ya, Bapak Ibu ya. Nanti di download, di lihat-lihat gitu. Nggak perlu dihafal, tapi perlu kita ketahui. Nah, makanya ini saya sebutkan tadi, kita perlu banyak waktu untuk memverifikasi bahan. Karena kalau di eh, misalnya kayak catering gitu ya, itu bahannya bisa ratusan ya. Bisa jadi banyak banget. Bu Siti Mardiana Reshain, silahkan Ibu. Iya, izin bertanya Ibu. Iya. Ini tadi saya tanyakan di sesi sebelumnya. Waktu itu bahas tentang regulasi pangan di mana KMA 1360 itu eh, produk yang tidak wajib halal. Tadi saya tanyakan terkait apabila sayuran atau bahan nabati lah istilahnya ya, itu misalnya di daerah sana itu kan banyak memelihara babi gitu ya Bu ya. Mm-mm. Apabila misalnya tanamannya apa ya hasil panennya bersinggungan dengan kandang babi atau menggunakan kotoran pupuk dari babi ya tidak langsung begitu tapi pelaku usaha dari sayuran itu menyebutkan bahwa sayuran ini tidak wajib halal bahkan kalau dari segi penelurusannya ditakutkan terkontaminasi tersebut. Bagaimana ya kalau menyikapinya ya Bu ya. Iya, kalau tadi hmm, yang paling ya kalau memang ini kan positif list, tapi kan tadi ya dalam proses pemanenannya, dalam proses distribusi ke dapurnya itu kan tadi tidak boleh terkontaminasi dengan bahan haram.
ya, dalam proses produksinya termasuk di proses penyiapan bahannya. Tidak boleh terkontaminasi dengan bahan haram. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi bahan haram, pelaku usaha harus punya SOP-nya, Bu. SOP penerimaan bahan. Jadi harus ada mungkin MOU atau surat kesepakatan dengan suppliernya bahwa bahan yang dikirim itu meskipun ini positif list, tapi dalam proses pemanenan, distribusi, ini tidak terkontaminasi dari bahan haram. Kemudian pada saat penerimaan itu harus dicek kembali, ada proses pencucian kembali. Itu, Bu. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi pastikan tugasnya, Ibu harus memastikan bahwa dalam proses penyiapan bahannya itu tidak ada potensi kontaminasi dari najis. Sesuai dengan najisnya tentunya ya. Kalau najis babi atau anjing ya itu najis mugolado gitu ya. Harus ada proses pencucian yang benar-benar. Tapi sebenarnya kalau misalnya pelaku usaha itu sudah berkomitmen atau mempunyai kebijakan halal ya Bu ya pasti akan memilih supplier-supplier yang memang sudah bertanggung jawab gitu ya, mempunyai aware, mempunyai pemahaman tanggung jawab yang besar bahwa mereka mau mendukung kebijakan halal dari perusahaan. Tapi kalau terkait pupuk, Bu, pupuk yang non halal gitu ya, kita tidak sampai ke sana, Bu. Kita tidak sampai ini tanaman ini menggunakan pupuk apa, gitu tidak sampai ke sana untuk auditnya, gitu ya, Bu ya. Bu, artinya kalau nanti si sayuran itu sudah dicuci Mm-mm. karena ada najis bokolado, cuci berarti masuk kategori halal itu, Bu. Ya, bahannya kan halal, Pak. Ya, Cuman bahannya halal. najis apa enggak kan gitu, mutan najis apa tidak? Iya, jadi artinya sudah tidak mutan najis lagi ya, Bu. Waktu Ya, setelah cuci dipastikan ya. betul, betul, Bapak. Tidak harus kita pastikan bahwa ada prosedur untuk memitigasi terjadinya mutan najis. Walaupun pada saat audit kita tidak melihat secara langsung dilakukan pencucian, tapi dia ada SOP-nya itu sudah masuk kategori boleh Bu ya, layak kita katakan Ya. boleh diterima ya Bu. Mm-mm. Paling idealnya pada saat kita audit ada proses yang terjadi, Pak. Tapi Ya itu harus. wajib ya, Pak, harus ada proses. Kalau misalnya di dalam perusahaan itu ketika itu vakum kita datanya, kita jadwalkan kembali. Oke, Baik, jadi kita bisa melihat proses eh, dalam perusahaan itu berlangsung, proses produksinya berlangsung. oke. Berarti Ya, kita harus lihat ya Bu, ya lihat Pak, apalagi itu yang kritis ya. proses lah ya, Mm-mm. proses ya. Itu Contoh dia. nih, contoh ya Pak yang ekstrim. Apa namanya? Kopi, kopi dari luwak, ya kopi luwak. Itu kan kopi yang biji kopi yang kemudian diberikan makan kepada luwak supaya ada fermentasi, ada proses fermentasi gitu ya. Kemudian keluar kan bersama kotorannya ya, kotoran Hmm, luwak. Itu kan najis ya, Bapak Ibu ya, ya, najis mutawasito. Harus disucikan, dicuci dengan air mengalir. Kalau misalnya tidak mengalir berarti volumenya harus banyak, minimal 2 kula gitu ya, 270 liter dan tidak boleh ada najisnya. Jadi bekas najisnya hilang secara organoleptik, bau, rasa, warna hilang. Kemudian harus dipastikan bahwa biji kopinya itu masih utuh, kulit arinya tidak retak, tidak sampai ada apa najisnya itu masuk ke dalam. Nah, berarti proses sortasi jadi titik kritis. Nah, Bapak Ibu bisa nanti memvideokan proses kalau memang ini kritis gitu ya. Kan tadi ada tanaman misalnya tanaman ini kritis nih banyak babi di sana peternakan babi. Kalau ini kritis Bapak Ibu bisa videokan di video pada proses auditnya nanti pada proses apa pengajuan laporan sidang fatwa ini bisa ditunjukkan bisa menjadi bukti dukung bahwa Bapak Ibu memastikan ini sudah oke gitu ya sudah sesuai ini ada buktinya video yang Bapak Ibu rekam itu ya tadi Bapak siapa yang tadi menyampaikan Henry Bu, Hendri lagi. Baik, clear demikian clear Pak Bu, Hendri. clear Bu, clear. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu responnya. Kita lanjutkan ya untuk persyaratan bahan dalam PPH. Yang pertama syaratnya adalah harus bersertifikat halal. Ini ada 12 syarat ya. Syarat yang pertama harus bersertifikat halal. Semua bahan, kecuali memang bahan itu masuk positif list, ada dalam KMA 1360 tahun 2021. Bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
Itu ya, ini clear ya. Kalau ini, kemudian yang kedua, bahan tidak boleh berasal dari babi dan turunannya. Nah, ini produk-produk turunan babi itu nggak boleh, gitu ya. Nggak boleh pakai ini pelaku usaha. Kemudian pelaku usaha nggak boleh menggunakan darah sebagai bahan. Kalau dulu di tempat saya ada namanya dede. Dede itu darah yang direbus kemudian digoreng, dicampurkan ke rujak cingur. Nggak tahu nih kalau di tempat Bapak Ibu ada nggak? Masih ada? Namanya Marus Bu di sini Bu di Oh, saya. harus di mana itu Pak Hendri? Bogor dulu Bu. Oh, di Bogor. Sekarang sudah nggak ada ya Pak? Semoga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ada ya Pak. Kalau di Jawa Tengah namanya saren katanya gitu. Ini najis mutawasito nggak boleh dikonsumsi. Kemudian bangkai. Nah, bangkai nggak boleh. Jadi pastikan hewan atau dagingnya itu disembelih sesuai syariat Islam. Daging dari hasil penyembelihan yang sesuai syariat Islam. Jadi kalau ada ayam kemudian ditusuk lehernya, dijual di pasar, kira-kira halal atau tidak, Bapak Ibu? Haram. Haram ya. Oke, nggak terpotong nih. Biasanya Haram. ya. Jadi kalau ada apa namanya pernah ditanya gitu ya, kenapa Pak kok cuman ditusuk aja nih, lubang aja nih lehernya? Jawabannya apa? Ini permintaan konsumen, oh, Bu, permintaan yang pesan. Oh, kok ini ya. Jadi ya miris juga ya, edukasinya berarti harus masif ini ya untuk terkait pemotongan atau penyembelihan hewan halal ini. Kemudian yang berikutnya bagian dari tubuh manusia itu tidak boleh digunakan bagian tubuh manusia. Jadi haram ya Bapak Ibu ya. Sesuai fatwa, bagian dari tubuh manusia itu suci, tapi haram digunakan untuk obat, makanan, minuman, kosmetik. Plasenta, ya. Plasenta untuk kosmetik ya nggak harus dari hewan ya, nggak boleh dari manusia. Kalau dari hewan ya hewannya harus halal, tidak boleh dari babi, plasenta babi, plasenta domba boleh gitu ya. Tapi harus dari domba yang memang disembelih sesuai syariat Islam. Atau kalau domba hidup ya berarti plasentanya diambil ketika dombanya proses melahirkan. Tapi harus ada surat keterangannya. Kemudian Homer. Homer ya, ini clear ya, minuman yang mengandung alkohol tapi memang bertujuan untuk memabukkan. Kemudian yang tidak boleh digunakan sebagai bahan juga hasil samping Homer. Yang ini hanya dipisahkan secara fisik. Kemudian bahan yang tidak lazim, ini apakah hewan yang bertaring, berkuku tajam itu haram ya. Anjing, tikus, buaya itu nggak boleh. Kalau diambil dagingnya, kalau diambil kulitnya kayak buaya gini ya, ular dan seterusnya, itu masih boleh tapi harus disamak dulu. Pak Sastra, ada raise hand? Silakan Pak. Pak Sastra atau Ibu ini? Bapak, Silakan. Bu, Oh Bapak, silakan Pak. Ada yang mau direspon? eh, kalau itu apa namanya, brem boleh, Bu, halal. Brem itu makanan ya? Bukan minuman yang di Bali atau di Jawa, tapi dibuat, tapi kemudian dipadatkan. Boleh, Bu? Oh iya, kalau makanan ini saya tanya dulu, apa namanya, memabukkan atau tidak? Halo Pak, Oh, gitu, Bu. sifatnya memabukkan tidak. Nah ini ya, ketentuannya kalau memang makanan itu kan memang yang kurang dari 0,5% itu kan minuman, gitu ya. Jadi kalau minuman berbentuk cair, nah, kalau yang berbentuk padat berarti bukan tergolong minuman. Itu ketentuannya kalau minuman ya kurang dari 0,5%. Tapi kalau makanan tidak seperti itu, bukan kurang dari 0,5%. Tapi kalau memang berbahaya bagi kesehatan itu yang nggak boleh. Jadi ada batasnya. Ada yang resen lagi, saya nggak kelihatan nih, bentar. Oke, silakan Bu. Oh, Pak Sastra sudah. Bu Siti, silakan Ibu Siti. Siti Mardiana. Iya Bu, maaf menyambung tadi yang Ibu sampaikan terkait makanan itu kan tadi katanya tidak memabukkan gitu ya?
Iya, jadi yang ini kan tergolong ini ya, Homer itu adalah minuman yang beralkohol, mengandung alkohol, tapi em, memang dia definisinya bertujuan untuk memabukkan. Oh, ini Bu, kalau yang terkait pemakaian rum gitu di kue seperti itu batasannya berapa ya Bu ya? Nggak boleh, Bu, karena rum Oh, itu tidak ada ya? kategori Homer. Iya, Oh, rum berarti itu kategori Homer. Jadi tidak ada batasan penggunaan rum. kemudian satu lagi Bu, terkait ini kan tadi babi dan turunannya. Ini masih membahas makanan ya Bu ya, Mas. Maaf agak itu. Kalau misalnya fungsi dari kan sekarang banyak beredar makanan PRG ya Bu ya. Misalnya eh, sebagai katalisator Bu. Jadi dia tidak ditemukan di produk akhir, tapi dia sebagai katalis seperti itu. Misalnya kayak enzim tripsin dari babi seperti itu. Misalnya kayak kita dulu kan pernah ada vaksin AstraZeneca itu kan terbuat dari enzim tripsin babi. Seperti itu hukumnya seperti apa ya Bu ya? Itu Bu, Iya. maaf, melenceng dikit yang pertanyaan terakhir. Itu kalau kita baca fatwa, itu sebenarnya tidak boleh. Tapi karena ada kedaruratan, sifat kedaruratan gitu ya, itu harus berdasarkan fatwa ya kita ya Bu ya. Itu menurut fatwa itu masih dibolehkan karena ada sifat kedaruratan. Itu kalau misalnya pada kondisi yang tidak darurat, itu tidak boleh Bu, tetap nggak boleh karena ada unsur babi. Walaupun itu pada produk akhirnya tidak terdeteksi. Gitu. Seperti itu tuh. Bu, artinya semua yang produk babi dan turunannya apapun prosesnya di tengah katalisator tetap tidak boleh Bu ya, tanpa Iya. kecuali ya. Iya betul Pak. Nanti kalau ini Bapak karena apa namanya? Ini kan kita sebagai auditor kan hanya melaporkan ya Pak, sesuai bidang keilmuan kita, kompetensi kita. Ini kita bisa memberikan apa nama justifikasi ilmiahnya gitu ya. Nanti bisa disampaikan pada saat laporan ke sidang komisi fatwa. Nanti yang menentukan itu adalah fatwa ulamanya, gitu Pak. Pak Baik, Yai. baik, baik Bu. Bu, Tapi izin tetap bertanya Bu. dituliskan, Pak, segala sesuatu yang Bapak ketahui. Nanti yang Bu, menentukan adalah Pak Yai. Gitu ya, Bapak ya. Ya, baik, baik. Bu, Ya, izin tanya Bu. ya silakan Pak. Ini siapa? Bapak siapa? Budi Bu. Pak Budi. Iya. Bu, kalau tulang gimana Bu? Tulang. Tulang untuk apa nih, Pak? Biasanya kalau di industri tekstil tuh ada yang kadang-kadang dipakai buat kancing misalnya. Oh ya, ya. Nah, kalau tulang nggak apa-apa. Kalau tulangnya hewan halal, Pak. Kalau yang nggak boleh ya hewan haram. Oh, tergantung tulangnya asalnya dari mana Bu ya? Iya, tapi ini nanti ada barang gunaan ya di sini ya, Bapak Ibu Iya, ya. benar-benar. Tulang, sebentar saya buka aja mumpung ini ya. Nah, untuk barang kriteria barang gunaan, nah bisa jadi Bapak Ibu akan mengaudit barang gunaan ya, barang yang kita pakai untuk perlengkapan, perhiasan dan seterusnya. Kalau barang gunaan, kalau dari etanol, ada unsur etanol, ini ketentuannya tidak boleh berasal dari industri Homer, pasti. Kemudian, apa tadi? Tulang, Tulang. bulu, rambut, tanduk, itu boleh Pak kalau misalnya dari hewan yang tidak boleh dimakan. Ya, apakah itu dari apa namanya tulang apa ya gajah gitu ya, atau yang lain gitu ya, gading gajah bang, tanduknya dari tanduk apa yang kira-kira hewan yang tidak boleh dimakan. Yang perlu dipastikan bukan anjing atau babi gitu ya, kulitnya, bulunya dan seterusnya itu bukan kulit anjing, kulit anjing atau kulit babi. Oke. Kalau hewannya dagingnya tidak boleh dimakan, kayak ular gitu ya, buaya boleh dimanfaatkan kulitnya, tapi harus setelah proses penyamakan. Itu ya, Bapak Ya Bu. Ibu. Ya, makasih Bu. Oke. Nah, nanti di produknya itu kulitnya itu nanti Bapak Ibu harus cek ini di lab kan. Dasem itu untuk mengetahui pori-pori dari kulitnya. Kalau Bapak Ibu memang perlu meyakini bahwa memastikan bahwa memang ini kulitnya bukan dari babi atau anjing gitu. Nanti ada fatwa apa keputusan fatwa ya, keputusan MUI terkait bahan atau produk yang harus diambil sampelnya untuk diujikan. Nah, ini proses penyamakan, Bapak Ibu, untuk yang tadi menyambung dari yang barang gunaan tadi ya. Kalau proses penyamakan itu seperti apa sih? Nah, proses penyamakan itu adalah
proses untuk menghilangkan lendir dan bau anyir yang menempel di kulit. Bisa menggunakan bahan kimia atau enzim. Yang titik kritisnya adalah kotorannya yang menempel di permukaan kulit sudah hilang. Kemudian proses selanjutnya adalah dibilas sampai bersih agar suci dari najis. Jadi nanti kalau mengaudit barang gunaan nanti bisa dilihat proses penyamakannya, divideokan lebih baik lagi. Bu, Itu. termasuk enzimnya juga ya, enzim yang tidak mengandung dari lemak babi ya, Bu? Iya, ini cuma titik kritisnya ini anjing babi. Betul, Pak. Iya. Oke, ini ada yang bertanya tadi resenya turun lagi. Bu, siapa? Ma- Saya Bu, Mbak Nudia, sudah ya, clear? Ada eh, yang mau tanya, kalau misalnya di apa namanya obat tradisional gitu kan harus ada ekstraksi dari apa namanya dari bahan alamnya, bisa dari tumbuhan ataupun dari mineral ataupun dari hewan. Nah, ekstraksinya kan menggunakan pelarutnya biasanya etanol atau pelarut organik terkait. Nah, kalau seperti itu berarti etanolnya pun juga harus diuji, Bu, kurang dari 0,5% gitu. Mbak, bukan. Kalau menggunakan etanol atau alkohol, titik kritisnya adalah bukan dari industri Homer. Tapi Oke. kalau untuk diminum, ya, untuk diminum jadi produk minuman, itu kadar alkoholnya harus kurang dari 0,5%. Ini berdasarkan ketetapan fatwa. Kenapa kok kurang dari 0,5% ini minuman? Itu ada nanti fatwa-fatwa nanti di-download ya Bapak Ibu. Saya ada tapi bukan di komputer ini, di laptop ini. Kenapa kok tidak boleh lebih dari 0,5% atau kurang dari 0,5% batasnya? Karena dulu pernah ya Rasulullah itu melarang gitu ya, melarang meminum sari buah yang sudah disimpan lebih dari 3 hari. Itu dasarnya. Ternyata eh, lebih dari 3 hari itu sudah melebihi batas 0,5%. Gitu. Jadi itu khusus untuk produk minuman ya Bu, yang kita konsumsi. Tapi kalau untuk yang lain, itu titik kritis penggunaan alkohol adalah bukan dari industri Homer ketentuannya. Oke, kita lanjut ya Bu Wanudia. Baik, Baik, Bu, terima kasih. sama-sama Ibu. Saya tulis ini. Nah, ketentuan berikutnya nih ya. Untuk syarat yang ketiga, bahan tidak boleh dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan memproduksi produk yang haram. Jadi fasilitas produksinya adalah yang halal dedicated. Halal dedicated itu artinya fasilitas produksinya hanya digunakan untuk memproduksi produk yang halal saja. Nah, ini maka diperlukan surat keterangan fasilitas bebas babi itu ya ini. Karena memang bahannya harus dihasilkan dari peralatan yang halal dedicated, tidak sharing fasilitas dengan yang produk haram. Oh, Nah, Bu, ya, berarti mau tanya Bu saya Bu, ya berarti dari siapa ini Pak? Henry Bu Henry, Pak Henry lagi. Oke, Bu silakan Pak. pertanyaan seperti ini. Ini ada proses pembuatan kimia, the eh, sistem continuous. Se- Contohnya saat ini kami bikin proses kimia yang salah satu bahan bakunya sesuai MSDS adalah dari babi Bu. Kemudian setelah itu selesai, kami ingin memproduksi produk yang halal. Mm-mm. Apakah tidak bisa kita lakukan bikinkan SOP pencucian 7 kali, kemudian bikin produk halal atau bagaimana, Bu? Atau harus Iya, separah sih? Karena kalau menginvestasi mesin biayanya mahal gitu, Bu. iya. Ini ketentuannya kalau untuk sertifikasi halal ya Pak, di di Kepkaban 20 itu tidak boleh Pak. Tidak boleh. Ya, ini saya buka aja ya Pak. Ini ketetapannya sesuai dengan Kepkaban 20. Ini sebenarnya pertanyaan Pak Henry sudah masuk ke proses produk halal. Tapi nggak apa-apa biar nggak ini ya. Jadi apa namanya pending nanti pertanyaannya langsung kita bahas. Nah, ini terkait pencucian fasilitas ya, fasilitas yang terkontaminasi najis. Najis itu kan ada 3 Bapak Ibu ya. Najis mukofafa, najis mutawasito, dan najis muholado. Najis mukofafa itu jenisnya apa Bapak Ibu? Yang termasuk najis mukofafa? Ringan, Bu, najis ringan. Ya, najis ringan apa tuh? Air kencing. Contohnya. Air kencing. Ada lagi? Bayi?
Bayi laki-laki. Kencing bayi yang belum makan, baru minum air susu saja. Iya, betul. Tapi harus laki-laki ya, sesuai mazhab Syafi'i laki. Ya, Kalau perempuan nggak boleh meskipun hanya minum ASI. Nah ini najis mutawasito. Cara pensuciannya hanya diperciki saja dengan air cukup. Gitu ya. Tapi kalau di ruang produksi kan kayaknya nggak mungkin ya. Maksudnya kecil kemungkinannya untuk ada najis mukofafa. Nah ini ada najis sedang, najis mutawasito. Nah cara pensuciannya adalah dengan menggunakan air yang mengalir sampai bau, rasa, warna dari najisnya hilang, gitu ya. Ini sekalian saya biar nggak loncat ya, Bapak Ibu ya. Nah, ketika terkena najis mutawasito, contohnya misalnya kotoran hewan, kotoran manusia, air kencing hewan, air kencing manusia, darah, homer, itu harus dibersihkan dengan air. Nah, pertanyaannya, jika alat ini terbuat dari benda yang keras dan tidak menyerap najis, tapi kalau terkena air rusak, gitu ya. Misalnya terbuat dari besi atau baja, kan akan korosif gitu ya. Maka jika demikian bisa menggunakan selain air. Ya, Bapak Ibu, bisa menggunakan selain air. Contohnya kayak misalnya dilap dulu dengan tisu basah atau dengan tisu baru kemudian pakai juga atau dengan alkohol yang non-khamr. Prinsipnya bahan selain air ini itu adalah halal, gitu ya. Dan kemudian harus dipastikan baunya, rasanya, rupanya, warnanya itu hilang dari najisnya. Dan yang ketiga ada namanya najis mugholado atau najis berat yang tadi Pak Henry sampaikan. Najisnya dari babi atau anjing ya. Prinsipnya itu hanya dua. Najisnya dari babi atau anjing. Selain itu bukan najis mughalladzah. Cara pensuciannya dicuci dengan air 7 kali. Salah satunya dengan tanah atau debu. Atau bisa menggunakan bahan pengganti tapi yang memiliki daya pembersih yang sama. Ini sudah banyak ya di online penggantinya. Nah, yang menjadi poinnya adalah yang tadi ditanyakan Pak Henry. Peralatannya ini digunakan setelah menggunakan produk yang ada unsur babi, ya, ada kontaminasi babi, kemudian digunakan untuk membuat produk yang non babi, gitu ya, yang halal. Tapi sudah melalui proses pensucian. Boleh tidak? Jawabannya tidak boleh. Jadi ada statement di sini yang saya kasih merah, suatu peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara produk babi dan non-babi meskipun sudah mengalami atau melalui proses pensucian. Harus dibedakan, tidak boleh sharing. Jadi lini produksinya dibedakan Pak Henry, nggak boleh bersama. Ini kalau untuk ketentuan sertifikasi halal. Gitu ya Pak? Ya, ya. Ya, Oke. clear, Bu. Ya. Nah, Bu, oke. termasuk piring ya Bu ya? Ya iya dong, piring juga Pak. Jadi kalau piring ya harus sendiri-sendiri gitu ya. Tapi kalau sudah terkontaminasi 1 kali ya dibersihkan sesuai najisnya, baru setelah itu digunakan boleh. Tapi nggak boleh bergantian. Contoh ya, misalnya ya di supermarket besar ada jual daging babi, daging sapi. Tempatnya udah beda, bagus. Personilnya udah beda, bagus. Tapi ternyata pisaunya karena pisau mungkin mahal gitu ya, kemudian bergantian habis motong sapi, motong babi, kemudian disucikan sesuai kaidah najis mugholado. Kemudian digunakan untuk memotong sapi. Nah, nanti pas ditanya, kenapa itu kok bergantian ini, kok sharing nih pemakaian pisaunya. Udah dicuci Bu, sesuai najis mugholado, nggak bisa. Tetap itu tidak diterima. Gitu ya, Pak. Termasuk tadi piring juga demikian. Makanya nanti di PPH, titik kritisnya adalah pemakaian peralatan yang eh, apa sendiri-sendiri, tidak boleh bergantian, nggak boleh sharing. Itu ya Pak Tirya. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini kalau dari penasaran Bu. ya gimana? Ya tadi terkait dengan pertanyaan yang room itu saya masih belum paham. Mm-mm. Eh, Room kan misal haram room itu haram di apa namanya dipakai untuk membuat kue-kue itu kan dimakan. Nah itu ketentuan haramnya itu karena melebihi atau gimana Bu? Karena roomnya itu Pak, room itu adalah jenis yang Oh tergolong karena roomnya itu, iya, homernya. iya, homernya. Oh baik, terima kasih Bu.
Ya, sama-sama. Oke, saya lanjut ya, Bapak Ibu izin. Untuk syarat yang keenam, bahan yang digunakan oleh pelaku usaha harus memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi kalau misalnya pelaku usaha menggunakan apa namanya bahan yang pabrikan gitu ya, ya seharusnya idealnya harus menggunakan bahan atau produk yang sudah ada izin edarnya. Artinya sudah ada jaminan keamanan pangan dan kesehatan, gitu ya. Apakah itu MDB dari BPOM atau PIRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk produk yang industri rumah tangga. Gitu ya, itu merupakan jaminan bahwa sudah aman. Kan halal itu gandengannya toyib. Nah, gitu. Jadi nggak bisa terpisahkan. Oke, sekarang syarat yang ketujuh, penggunaan mikroba dan produk mikrobial. Ini ada ketentuannya, Bapak Ibu. Bahan mikrobial yang digunakan ini harus yang tidak menyebabkan infeksi atau intoksikasi. Pastikan tidak menyebabkan ini, infeksi atau keracunan pada manusia. Kemudian yang kedua, penggunaan media pertumbuhan mikrobanya. Pastikan apakah itu bahan penolong atau bahan tambahannya itu tidak berasal dari babi atau turunannya. Kalau misalnya media pertumbuhannya itu ada bahan yang haram atau najis, itu boleh jika selain babi atau dan turunannya. Jadi bukan najis mughaladzah ya. Kalau ini menggunakan media pertumbuhan yang ada bahan haram atau najis, pastikan dipisahkan dari media pertumbuhannya, kemudian harus ada tahapan proses selanjutnya, yaitu proses pencucian sesuai kaidah syar'i, tathhir syar'an. Gitu ya. Nah, kalau media pertumbuhannya sudah halal, sudah suci, bagaimana? Ya aman. Maka tidak perlu ada pemisahan dari media pertumbuhannya. Kalau produk mikrobial atau bahan mikrobialnya itu digunakan untuk produk dengan menggunakan metode rekayasa genetika, bagaimana? Titik kritisnya tidak boleh disisipi oleh gen yang berasal dari babi atau manusia. Itu tidak boleh, ya. Penggunaan bagian tubuh manusia itu dilarang. Nah, untuk ketentuan penggunaan mikroba atau mikrobial, ini ada syarat-syaratnya ya. Kalau media pertumbuhannya tadi halal, suci, misalnya produk kecap, yogurt, tempe, tape, oncom. Nah, tauco itu halal tanpa ada proses pemisahan dari medianya. Kalau yang harus dipisahkan dari media pertumbuhannya itu harus dilakukan proses pencucian karena memang ada najisnya, tapi najisnya harus dipastikan selain babi atau anjing. Jadi bukan najis mughaladzah. Gitu ya. Nah, ketentuan terkait alkohol bagaimana? Tadi ya pertanyaan Bu Wanudia terkait alkohol. Titik kritisnya adalah tidak boleh menggunakan alkohol atau etanol yang berasal dari industri Homer. Itu saja. Ya, jadi kalau memilih alkohol ya produsennya itu tidak memproduksi Homer juga, tidak memproduksi minuman keras karena potensi kontaminasi ya dari produk Homernya. Kemudian kalau dari sumber lain boleh, misalnya dari fermentasi singkong, jagung, atau molas itu boleh. Nah, kalau untuk menggunakan hasil samping industri Homer bagaimana? Ya harus yang berbentuk padat, misalnya kayak brewer yeast, ya ragi yang digunakan untuk pengolahan makanan dan minuman. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah setelah dilakukan proses pencucian memenuhi kaidah syar'i atau tathhir syar'an. Kemudian direaksikan terlebih dahulu menggunakan enzim atau mikroba, sehingga akan menghasilkan senyawa baru. Nah, senyawa yang lama, senyawa sebelumnya homernya itu sudah hilang, gitu. Kemudian kalau ini ya, alkohol pada minuman fermentasi boleh, apakah fermentasi susu, rempah, teh kombucha, batasnya adalah kurang dari 0,5% dan secara medis tidak membahayakan. Kalau untuk kosmetik bagaimana penggunaan alkohol untuk industri kosmetik? Ya, boleh tapi asalkan alkoholnya hasil industri non-Hammer. Memang tidak dibatasi kadarnya, tapi batasannya adalah selama secara medis tidak membahayakan, gitu ya, untuk penggunaan kosmetik. Kemudian kalau alkohol untuk obat, apakah itu obat cair ataukah non cair, memang juga tidak ada batasan penggunaannya, asalkan penggunaan alkoholnya memang alkohol hasil industri non-Hammer yang pertama, yang kedua tidak membahayakan kesehatan, tidak disalahgunakan, aman dan sesuai dosisnya. Dan yang terpenting tidak sengaja ditambahkan
untuk membuat mabuk. Itu nggak boleh. Gitu ya. Oke, sekarang ada resen Bu Cahyaning Tias. Silakan Ibu. Saya mau tanya masalah alkohol, tapi ini lebih ke makanan sih. Jadi kan di awal itu tadi ada produk konsinyasi ya, produk titipan. Em, Semisal ada brand kue, dia itu nitip kuenya ke toko yang sudah bersertifikat halal. Nah, Hmm, suatu hari itu brand kuenya itu tuh mengeluarkan kue yang menggunakan alkohol, misalkan menggunakan rum. Kalau seperti itu, berarti apakah ke depannya semua produk yang dititipin itu tidak boleh lagi masuk ke toko itu, atau bagaimana ya? Makasih. iya. Baik, terima kasih Bu Cahya. Jadi kalau misalnya Bu Cahya nanti akan mengaudit misalnya restoran atau kemudian yang juga ada penyajian di situ atau menjual produk konsinyasi, itu pastikan produk konsinyasinya atau produk-produk yang dijual dari produk titipan orang lain itu sudah bersertifikat halal. Karena itu nanti masuk ke daftar bahan dari restoran tadi. Gitu. Kalau belum dimasukkan di daftar bahan, ya harus dimasukkan atau tidak dijual, gitu ya. Jadi otomatis kalau seperti itu, maka kue yang dijual harus sudah bersertifikat halal. Kalau kuenya mengandung rum atau mengandung alkohol, ya tidak boleh dititipkan kalau dia mau melanjutkan proses sertifikasi halalnya. Itu, Bu. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Bapak Ibu, karena sudah jam 3, Pak Umam Raisen ya. Singkat boleh, Pak? Karena kita mau istirahat dulu ya. Mungkin kita lanjut di sesi selanjutnya ya, Bu. Iya, ada yang mau resen kita ini ya Pak, sambung ke sesi selanjutnya ya Pak Aldo ya. Ya, baik. J. Baik, Bapak Ibu, kita istirahat dulu ya, Bu Dewi ya. Ya, silahkan kita istirahat dulu Bapak Ibu. Kita break sebentar ya. Berapa menit Pak Aldo? 30 menit, Bu. 30 menit cukup ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang belum sholat karena sholatnya agak sore, boleh nanti izin untuk bisa sholat dulu. Bu, J. nanti kalau pas pertama awal sesi kedua setelah sholat, bisa tolong sedikit review kembali masalah yang 5 itu, Bu. Ya kriteria itu ya, Bu. Oh Ada yang iya, bisa tanyakan di situ nanti itu, Bu. oke. Ini Terima kasih. ya, baik, sama-sama Pak. Terima kasih. Nanti di belakang, di akhir sesi pasti akan saya review, Pak. Refresh Hmm. untuk yang 5 kriteria itu. Ya, karena ada yang mau ditanyakan itu, Bu. Oke, Oke, siap, terima Pak. kasih. Terima Ya, kasih. sama-sama. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kita break dulu. Kita nanti ketemu lagi di pukul 15.30. Saya akhiri untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.